Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naila. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu guru kita di SMK Al-Azhar, yakni Bu Mumpuni Mulia Dewi. Beliau ini merupakan guru di mata pelajaran bahasa Inggris dan guru produktif di SMK Al-Azhar Sempu. Dan selain menjadi guru produktif di SMK Al-Azhar Sempu, beliau juga memiliki usaha sampingan loh. Nah, sebelum kita tanya-tanya langsung kepada Miss Dewi, yuk kita lihat video cuplikan tentang gimana sih Miss Dewi ini di mata murid-murid SMK Al-Azhar Sempu. Menurut saya Miss Dewi itu orangnya kreatif, terus enjoy. Kalau responnya baik. Situ orangnya ramah. Itu aja. Menurut saya Miss Dewi itu orangnya kalau ngajar itu ramah, baik hati, dan banyaklah gak bisa diungkapnya loh. Yes, sekian dari saya. Menurut saya Miss Dewi itu orangnya baik, ramah, murah senyum, dan jika ada di kelas sangat penyayang kepada murid-muridnya. Sekian dari saya. Nah, setelah kita lihat cuplikan video tadi, untuk lebih jauhnya, yuk kita langsung tanya-tanya langsung ke Miss Dewi. Selamat pagi, Miss. Pagi, Naila. Nah, mau tanya nih Miss, mewakili teman-teman mungkin pengen tahu tentang Miss Dewi. Sejak berapa lama sih Miss Dewi ini ngulang di SMK Al-Azhar Sempu? Saya itu masuk di SMK Al-Azhar itu tahun 2005. Jadi berbarengan sama saya lahir, Miss. Oh, Naila lahir sama Bu Endang. Bu Endang itu masuknya sama dengan saya. Jadi kurang lebih ya berapa ya? 17 tahunan lah gitu. Sweet 17 jadinya ini. Nah, Miss Dewi ini kan mengajar beberapa mata pelajaran. Sebenarnya dulu waktu kuliah itu ambil jurusan apa dan kendalanya itu apa? Kan sekarang ngajarnya beda-beda gitu. Nah, ini juga sebuah tantangan sebetulnya buat saya pribadi. Kalau jurusan saat kuliah dulu saya ambilnya itu sastra Inggris. Jadi sebetulnya memang nggak ada kaitannya dengan dunia pendidikan, karena kalau sastra berarti yang kita pelajari saat itu ya berkaitan dengan sastra. Jadi puisi, drama, novel, itu yang saya pelajari. Kemudian akhirnya saya masuk di SMK Al-Azhar. Otomatis juga saya harus belajar bagaimana cara memberikan materi di kelas, bagaimana menghadapi siswa-siswi juga. Jadi saya juga akhirnya menempuh pendidikan Akta 4 yang ada kaitannya dengan pendidikan. Nah, kalau Naila tadi tanya, ini kan Miss Dewi ngajarnya macam-macam, termasuk saya ngajar ke Naila bukan hanya bahasa Inggris, ya kan? Saya juga sebagai kebetulan produktif. Benar. Nah, saya memang suka, awalnya juga mungkin hobi ya. Jadi saya tuh mungkin suka fashion, kemudian suka merias. Kemudian Bu Atiko selaku ketua jurusan, jadi di SMK Al-Azhar itu mungkin melihat saya, oh kayaknya Miss Dewi ini bisa saya mintain bantuan untuk mengajar di produktif. Akhirnya saya ditawarin untuk mengajar di produktif. Tentu saja saya juga punya beberapa kendala, ya kan, karena tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya. Benar sekali. Jadi akhirnya saya harus belajar. Jadi tidak mungkin saya instan ngajar gitu kan, tidak mungkin. Otomatis saya juga harus belajar banyak berkaitan dengan produktif. Saat saya ngajar Naila di kelas itu kan juga beberapa ada yang mungkin saya nggak bisa atau mungkin belum mampu untuk mengajarkan itu, ya otomatis saya tanyakan ke Bu Atiko selaku K3 atau ketua jurusan di Tata Busana. Jadi saya juga
belajar lagi. Jadi selain bahasa Inggris, saya juga harus banyak belajar produktif, terutama di tata busana. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Miss, untuk hobinya Miss Dewi sendiri ini apa? Kalau hobi sebetulnya banyak ya. Hobi saya itu, kalau misalkan ditanya hobi, saya hobinya traveling. Nah, jalan-jalan. Naila hobinya apa nih kira-kira kalau Naila? Tidur aja ya Miss. Kalau tidur itu kan Kebutuhan. kebutuhan. Kalau hobi traveling, saya kira beberapa orang juga suka traveling. Kemudian saya juga suka merias seperti yang saya katakan tadi ke Naila. Itu mulai kecil tuh saya memang suka dandan, tapi saya nggak lagi make up ini, nggak lagi dandan. Cuma saya mulai kecil tuh memang suka make up. Jadi waktu SD itu saya sudah minta ke ibu saya, itu minta dibelikan peralatan make up. Akhirnya mungkin ibu saya juga ya wes dituruti aja. Akhirnya saya dibelikan alat make up, tapi ya yang murah-murah aja, ya beli di pasar itu. Kemudian akhirnya juga ada yang jadi korban, Naila. Jadi teman-temannya Miss Dewi dulu waktu masih kecil di kampung itu di make up sama Miss Dewi, tapi nggak tahu wajahnya kayak apa. Kemudian saya juga suka menanam bunga, terutama anggrek. Jadi saya suka dengan bunga anggrek, karena kalau anggrek itu pada saat berbunga itu bunganya tahan lama dan cantik gitu. Nah, selain menjadi guru di SMK Al-Azhar Sempu, mungkin ada usaha sampingan atau aktivitas lain selain mengajar? Itu juga ada kaitannya dengan hobi yang saya sampaikan tadi. Jadi selain mengajar, saya juga di rumah karena hobinya menanam anggrek ya, memelihara dan merawat anggrek. Akhirnya suatu saat itu saya kalau sudah mekar saya posting gitu kan ya. Akhirnya ada yang tanya, anggreknya dijual nggak? Akhirnya keterusan karena suka dengan bunga anggrek. Akhirnya ini kayaknya peluang juga, bisa dijadikan peluang usaha. Akhirnya saya berbisnis anggrek. Untuk hobinya yang merias tadi itu gimana ya. Miss? Kalau untuk yang merias itu juga gitu, saya juga tidak ada basic khusus di tata rias. Saya belajarnya dari YouTube. Jadi dari YouTube itu kan kita sudah banyak sekali kan itu tutorial-tutorial. Akhirnya saya belajar di YouTube itu tutorial make up. Itu latihan juga nggak langsung dengan tutorial kemudian saya satu hari atau 1 kali 2 kali bisa, nggak mungkin. Jelas berkali-kali. Saya juga latihan terus gitu. Akhirnya akhirnya setelah bisa, kemudian di SMK Al-Azhar kan juga banyak sekali kegiatan kan. Kemudian ada beberapa festival, diantaranya juga fashion. Akhirnya saya kembangkan lagi untuk merias anak-anak yang misalkan ada fashion, kemudian ada wisuda, seperti itu. Kemudian setelah itu saya nyoba untuk kalau ada seminar tata rias saya ikut, kemudian ada workshop saya juga coba ikut. Akhirnya alhamdulillah juga berkembang sampai saat ini. Nah, Miss Dewi kan banyak nih aktivitas di luar sekolahnya. Untuk cara ngatur waktunya itu gimana? Untuk ngatur waktunya, kalau untuk usaha sampingan itu juga saya lakukan setelah kegiatan di jam sekolah. Jadi kalau saya waktunya mengajar, otomatis saya juga harus karena itu kewajiban utama, jadi saya juga harus mengajar. Baru nanti sebelum berangkat, nah itu biasanya sebelum berangkat pagi, itu biasanya saya coba lihat tanaman anggrek, itu mungkin merawat anggrek terlebih dahulu, dan nanti setelah pulang dari sekolah. Tuh. Nah, balik ke yang awal lagi nih Miss, kan Miss Dewi ngajar
banyak mata pelajaran, Iya, terus di betul. berbagai kelas juga. Untuk menghadapi siswa-siswi yang mungkin kurang perhatikan atau mungkin Iya, gimana? iya. Saya mengajar bahasa Inggris itu hampir di semua jurusan di SMK Al-Azhar. Jadi mulai dari akuntansi, TKR, kemudian jurusan-jurusan yang lainnya ya. Setiap siswa-siswi itu mempunyai karakter tersendiri. Jadi saya kira kita harus bisa memilah-milah. Jadi tentu saja tidak sama kita ketika kita mengajar di akuntansi, kemudian pada saat itu pindah kelas di TKR, jadi perlakuannya juga berbeda gitu. Jadi punya trik-trik khusus, kemudian juga pendekatan tersendiri kepada anak-anak. Tapi sebetulnya kalau kendala sih tidak terlalu banyak kendala. Jadi nggak masalah buat saya untuk mau mengajar siswa-siswi mau dari jurusan apa saja, saya kira bukan masalah buat Miss Dewi. Iya. Untuk kesan dan pesan dari Miss Dewi untuk teman-teman yang mungkin mau masuk ke SMK Al-Azhar ini gimana, Miss? Ya, untuk adik-adik ini ya, berarti ya untuk adik-adik SMP, saya kira melanjutkan belajar di SMK Al-Azhar itu adalah pilihan yang tepat. Karena apa? Karena akan sesuai dengan keinginan adik-adik sendiri. Jadi tidak melulu harus belajar akademik secara misalkan kita di SMA itu kan yang kita fokuskan kan di akademik. Tetapi kalau di SMK adik-adik bisa melanjutkan keinginan atau cita-citanya atau kemampuannya di mana. Kalau misalkan dia suka di otak-otik Mesin kendaraan misalkan, maka dia bisa ambil di TKR. Kemudian juga ada jurusan yang lain akuntansi, jadi mereka juga bisa mengembangkan tentang keuangan, kemudian juga ada RPL, TKJ yang berkaitan dengan komputer, kemudian juga ada tata busana, dan selain itu juga banyak aktivitas dan kegiatan yang lainnya yang sangat mendukung hobi mereka. Jadi misalkan suka pencak silat, di SMK Al-Azhar juga ada, mau bulu tangkis juga oke, ya. Kemudian tata busana juga gitu. Naila sendiri di tata busana, apakah hanya tata busana saja yang dipelajari? Tata rias juga. Tata rias juga. Jadi sangat bermanfaat. Jadi jangan ragu untuk datang dan mendaftar di SMK Al-Azhar. Saya kira itu. Baik, terima kasih ya Miss karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast di SMK Al-Azhar ini. Sama-sama Naila, terima kasih juga atas kesempatan kali ini. Baik, dan untuk teman-teman semoga semakin percaya lagi, menambah kepercayaan kalian semua untuk masuk di SMK Al-Azhar Sempu. Yuk segera daftar di SMK Al-Azhar Sempu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.